Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga di pagi yang sangat cerah ini kalian masih diberi kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin kalian semuanya ataupun rohani kalian semuanya. Di pagi yang sangat indah ini, untuk materi MPLS hari ini di jam pertama yaitu studi dan kewirausahaan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Joko Susilo, MPD. Untuk yang pertama ini tentang PKK. What is PKK? Apa itu PKK? Jadi PKK itu sebuah lembaga, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, yang didirikan untuk membantu para alumni menginformasikan maupun menyalurkan pekerjaan. Jadi untuk anak-anakku semuanya, selamat datang di SMK Yati Godong. Kalian sangat beruntung sekali, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam apel beberapa hari yang lalu, bahwa nanti lulusan SMK Yati nanti untuk pekerjaan akan disalurkan. Lanjut, jadi pengertian BKK seperti itu. Terus yang kedua, untuk struktur organisasi dari BKK SMK Yati, penanggung jawabnya Bapak Mas Kuli STMPD. Beliau adalah kepala dari SMK Yati Godong. Selanjutnya untuk ketuanya, kebetulan saya sendiri, Joko Susilo MPD, serta staf dari PKK SMK Yati, Bapak Ahmad Mutofiin SPDI. Selanjutnya untuk anak-anakku semua, saya berharap nanti kalian bisa sekolah di SMK kita ini, sekolah tercinta kita ini, dengan bersungguh-sungguh. Karena kalian itu nanti untuk bisa sampai lulus itu sangat berat sekali. Makanya dari itu, mari, mumpung kalian itu masih awal MPLS, kalian semangat. Bikin kalian itu nanti sampai lulus. Jangan sampai baru sebulan kalian keluar, jangan sampai seperti itu. Saya doakan nanti kalian bisa lulus semua. Kalau nanti kalian sampai bisa lulus, kalian mendapatkan 3 bonus. Yang pertama, kuliah. Anak SMK itu bisa kuliah. Contohnya saya itu tamatan SMK seperti anak-anakku semua. Tapi sampai hari ini saya bisa jadi guru, itu karena saya juga lulusan dari SMK juga. Makanya untuk anak-anakku semua yang punya keinginan untuk kuliah, lanjutkan. Semangat mulai dari sekarang. Jangan pernah berpikir kalau anak SMK tidak bisa kuliah, itu salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk anak-anak itu nanti setelah kalian lulus, setelah kalian bisa kuliah, kalian juga bisa kerja. Untuk bekerja sendiri, sudah saya jelaskan tadi, di SMK Yati ada BKK. Jadi BKK itu nanti yang akan menyalurkan anak-anakku semua untuk bekerja sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena saya yakin anak-anakku semua pasti juga ada yang setelah lulus pengen bekerja di perusahaan A, perusahaan C, atau perusahaan yang lainnya. Terus setelah kalian itu nanti pilihan kedua kerja, pilihan yang ketiga itu nanti berwirausaha. Untuk anak-anakku yang setelah lulus dari ini nggak mau kerja, nggak mau kuliah, ada pilihan yang ketiga itu berwirausaha. Dan di SMK Yati ada pelajaran yang namanya PKK, yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Itu nanti yang melatih anak-anakku semua mendapatkan pelajaran itu, bagaimana nanti setelah anak-anakku semua lulus
bisa membuka usaha. Untuk materi kali ini yaitu tentang Dudi dan kewirausahaan. Saya bahas dulu yang pertama mengenai Dudi. Untuk Dudi sendiri di SMK Yatpi sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Bahkan itu nanti anak-anakku semua sebelum lulus itu perusahaan sudah datang ke sekolah. Makanya dari saya itu masuk di SMK Yatpi dari tahun 2015 sampai sekarang saya belum pernah melihat SMK Yatpi itu ada perpisahan. Kenapa begitu? Karena di SMK Yatpi itu anak-anak kelas 12 setelah mereka ujian nasional itu mereka bekerja semua. Jadi waktu mereka untuk perpisahan tidak ada. Untuk beberapa perusahaan yang sudah kerjasama, diantaranya PT Hitachi Power System itu berada di Bekasi. Kebetulan di slide-nya ini foto saya belum terpasang. Selain dari PT Hitachi Power System, kita juga bekerja sama dengan PT GS Baterai. PT GS Baterai ini nanti kita bekerja samanya yang di Semarang. Kita ambil contoh seperti pada slide ini gambar kaki. Selanjutnya kita juga bekerja sama juga dengan PT Pama Persada. PT Pama Persada ini berada di Kalimantan. Untuk rekrutmennya sendiri, PT Pama Persada ini juga dilaksanakan di SMK Yatpi. Ini beberapa contoh gambar kegiatan yang dilakukan di pertambangan seperti ini. Jadi truknya itu sangat besar sekali, bahkan bannya itu sangat besar-besar. Ini salah satu contoh gambar-gambarnya. Ini kegiatannya. Jadi untuk anak-anakku nanti yang minat kerja di PT Pama Persada, sebagai sedikit gambaran nanti pekerjaannya seperti ini. Ini bisa kalian lihat truknya itu sama anak-anakku semua tinggi bannya malah ini. Selain dengan PT Pama, kita juga bekerja sama juga dengan PT Pura. PT Pura Group. Bikin apa PT Pura? Salah satunya dia yang bikin kartu. Kartu yang kalian gunakan itu sebagian itu yang bikin PT Pura ini. Ambil contoh KTP, kartu SIM card telepon kalian, ATM itu dari PT Pura juga, termasuk uang. Jadi uang yang kalian kantongin itu dari PT Pura juga. KTP juga itu juga dari PT Pura. Ini contoh, beberapa contoh dari PT Pura. Selain dari perusahaan, kita juga bekerja sama dengan restoran atau makanan siap saji. Jadi di SMK Yatpi itu tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan besar di Indonesia dengan makanan cepat saji, kita juga bekerja sama, termasuk dengan waralaba yang sudah ternama di Indonesia. Saya ambil contoh ini KFC. Sebenarnya saya ada beberapa foto tentang KFC ini waktu rekrutmen, karena waktu kita terbatas, jadi yang kita tampilkan hanya sekilas. Ambil ini KFC. Nanti untuk anak-anakku juga yang pengen kerja di KFC dari SMK siap untuk menyalurkan dan menginformasikan mengenai lowongan tersebut. Termasuk kita juga ke Indomaret juga. Yang kalian lihat slide-nya ini salah satu juga. Garmen juga, karena di SMK Yatpi itu terdiri dari 5 jurusan. Jadi kita di setiap jurusan itu kita sudah bekerja sama dengan Dudi atau dunia usaha, dunia industri. Untuk TKR sendiri kita bekerja sama dengan Mitsubishi. Untuk TKJ itu dengan Intel. Terus untuk TB
Untuk TB sendiri kita yang sudah kerjasama salah satunya dengan USG Ungaran Sari Garmen, dengan PT Libra itu salah satunya. Kalau yang di slide ini itu dengan PT USG Ungaran Sari Garmen. Terus untuk anak-anakku semua, untuk materi yang kedua yaitu kewirausahaan. Untuk materi kewirausahaan ini nanti dari sekolah mengharapkan nanti kalian setelah lulus dari sekolah yang tidak ingin bekerja atau kalian itu juga tidak ingin sekolah, itu nanti dari sekolah itu nanti akan memberikan pelajaran yaitu kewirausahaan. Itu pelajarannya itu adanya di SMK, di SMA dan di sekolah setara yang lainnya itu tidak ada, karena dari pemerintah sendiri nanti mengharapkan anak-anak dari lulusan SMK itu nanti setelah mereka lulus itu tidak bekerja. Mereka setelah lulus tapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kenapa begitu? Karena negara Indonesia sendiri itu termasuk ke dalam negara yang berkembang. Karena negara Indonesia itu masih berkembang dan pemerintah kita berharap kalau negara kita itu menjadi negara yang maju, maka untuk menjadi negara yang maju itu harus kurang lebih masyarakatnya itu banyak yang menjadi wirausaha. Makanya dari itu kenapa ada pelajaran kewirausahaan? Karena pemerintah itu nanti berharap nanti anak-anakku semua setelah kalian lulus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi pengen atau keinginan dari pemerintah itu nanti setelah kalian lulus kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Menurut majalah Forbes, jadi majalah Forbes itu salah satu majalah di Amerika. Dalam majalah Forbes tersebut dijelaskan kalau anak-anakku semuanya ingin menjadi orang yang kaya, dalam arti kaya materi, kalian itu harus menjadi seorang wirausaha. Makanya dalam majalah Forbes sering merilis daftar-daftar orang terkaya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan. Dalam rilisannya yang terbaru, siapa daftar orang terkaya di Indonesia, di dunia, itu semua sudah dijelaskan sama Forbes semua. Dari data-data tersebut semuanya itu wirausaha semuanya. Sambil contoh, orang terkaya nomor 1 di Indonesia, orang terkaya nomor satu di dunia, presiden masuk enggak? Enggak ada. Karena dalam buku Forbes itu dijelaskan kalau kalian mau jadi seorang wirausaha, kalau kalian mau jadi orang yang kaya, jadilah orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, atau kalian harus jadi seorang wirausaha. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia siapa? Dia yang menciptakan atau yang memiliki usaha rokok. Jadi kenapa dia bisa kaya seperti itu? Kenapa kok tidak presiden? Karena presiden itu seorang pegawai, itu gajinya mereka itu tetap. Jadi sambil contoh saya seorang guru, gaji saya 1 bulan segini, jadi nanti tetap 1 bulan gaji saya segitu. Tapi kalau jadi seorang pengusaha, semakin nanti kalian itu bersungguh-sungguh, semakin kalian serius, maka kekayaan kalian itu nanti akan melimpah, akan banyak. Seperti itu. Makanya di buku Forbes yang terbaru, dari 100 daftar orang terkaya di Indonesia, di situ nggak ada presiden, semuanya itu pengusaha semua. Dari itu, karena keterbatasan waktu, semoga materi untuk studi kali ini dan wirausaha bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan untuk anak-anakku semuanya. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan sehat selalu untuk kalian dan keluarga kalian dan lingkungan kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.